Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Ini isi surat Menpan RB Azwar Anas yang bikin honorer kecewa berat. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu, ini isi surat Menpan RB Azwar Anas yang bikin honorer kecewa berat, PHP. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan surat tentang pengadaan ASN 2023. Namun jika ditelaah lebih dalam, surat Menpan RB nomor B-521-M.SM.01.00/2023 tertanggal 14 Maret itu membatasi peluang honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Kalau baca surat Menpan RB Azwar Anas secara detail, malah memberatkan honorer. Mana janjinya mau menyelesaikan honorer PHK? Kritik Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada cpnn.com Kamis 16 Maret 2023. Surat Menpan RB yang ditunjukkan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat daerah ini mengatakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menpan RB. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Yang pertama, instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. B, usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. C, merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menpan RB Nomor 45 Tahun 2022, Keputusan Menpan RB Nomor 1103 Tahun 2022. D. Kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A, merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. E. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional
berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Dan F. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. 2. Instansi daerah. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan. Kebutuhan riset dan teknologi. Dan D. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. 3. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, exiting pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023. 4. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK. Dan D. Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. 5. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023. 6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 pungkasnya. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi, selalu berpikir positif dan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.